Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya bersama mengenai seputar info asam lambung ya guys ya. Sebelumnya saya sudah mengupload beberapa video yang menerangkan dan menjelaskan asam lambung atau radang lambung ya yang saya alami ya teman-teman. Jadi saya itu mengalami radang lambung yang dimana lambung saya itu sudah penuh luka-luka atau kalau bisa diibaratkan tuh sariawan di lambung ya. Saya itu sudah banyak sariawannya. Nah, di video yang sebelumnya saya juga sudah menerangkan kepada teman-teman semua yang menonton video saya ya khususnya tata cara pola hidup sehat itu versi saya ya teman-teman. Jadi perlu diingatkan lagi kepada teman-teman semua yang sekarang lagi mengalami asam lambung atau GERD atau gastritis atau radang lambung ya. Saya sudah sudah menerangkan kepada teman-teman pola-pola atau pola-pola hidup sehat atau makanan yang sehat bagi penderita asam lambung ya teman-teman. Tapi perlu diingatkan kembali ya teman-teman mengenai seputar asam lambung. Kita harus mengenali dulu lambung kita atau perut kita ya teman-teman. Jadi untuk asam lambung sendiri tidak bisa disamakan. Misal contoh ya, teman kita ketika asam lambung makannya A, terus kita juga ikut-ikutan makannya A, ternyata itu tidak menjamin makanan tersebut bakal cocok di perut kita. Itu tidak ya teman-teman. Jadi poinnya adalah makan makanan yang aman bagi perut kamu ya teman-teman. Begitu. Misal contoh, saya makan sayur bayam atau yang berkuah itu tidak perih teman-teman, tapi teman-teman yang sedang radang lambung atau iritasi lambung itu perih. Nah, itu jangan diterusin teman-teman. Jadi, teman-teman hanya makan makanan yang aman bagi perut kamu, yang tidak merasakan sensasi. Udah itu aja ya, teman-teman. Jadi, untuk radang lambung sendiri atau iritasi lambung sendiri itu serba salah memang teman-teman ya. Karena kita tidak bisa memaksakan perut kita sama seperti perut orang lain gitu yang sedang mengalami iritasi lambung atau radang lambung atau asam lambung ya teman-teman. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman atau rekan-rekan yang lagi sekarang berjuang melawan asam lambung atau GERD atau anxiety atau segala macam itu ya teman-teman. Pada dasarnya kita itu perlu makan makanan yang memang aman bagi perut kita, dan kita itu ketika makan merasa aman dan nyaman di perut kita ya teman-teman, yang tidak merasakan sensasi itu. Gitu ya teman-teman poinnya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang, saya doakan semoga kita semua itu sehat ya semuanya, terus diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat, jangan pernah mengeluh karena penyakit itu bisa sembuh teman-teman. Jadi pasti ada obatnya gitu ya. Walaupun memang belum bisa menemukan itu, tapi teman-teman sabar ya, karena memang penyakit sendiri bukan kayak penyakit puyeng ya, kita minum obat pusing terus besoknya atau 1 jam kemudian kita langsung sembuh ya, tidak bisa. Dan perlu diingatkan kembali, saya juga sekarang lagi berjuang ya, cuman saya sensasi anxiety-nya itu atau kecemasan berlebihnya itu sudah tidak ada teman-teman. Jadi saya sudah merasa bodo amat gitu ya. Nah, banyak teman-teman di sini yang masih bingung kenapa nggak sembuh-sembuh, kenapa udah lama saya nggak sembuh-sembuh. Memang seperti itu ya teman-teman. Saya juga berjuang sudah lama sekali gitu, tapi belum 100% karena untuk mendekati 100% di asam lambung atau GERD anxiety itu tidak mudah teman-teman gitu. Itu perlu kesabaran ya. Tidak seperti layaknya kita pusing atau demam atau batuk pilek besok minum obat besoknya langsung sembuh, tidak bisa ya teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu, tetap menjalani prosesnya 3P, pola makan, pola pikir, dan pola tidur itu sangat-sangat penting ya. Apalagi menghindari makan makanan yang benar-benar tentu tidak boleh atau jangan dilanggar ya teman-teman. Kayak misalkan pedas, terus asam, apalagi itu untuk yang radang lambung jangan terlalu makan yang gurih ya, terutama yang gurih-gurih. Jangan terlalu memakai penyedap rasa yang terlalu tinggi garam ya teman-teman. Jadi itu bakal membuat tidak nyaman di perut ya teman-teman gitu. Terus untuk teman-teman yang sekarang lagi radang lambung, cobalah teman-teman jangan pernah cemas gitu, jangan pernah takut. Insya Allah semua itu tidak akan terjadi apa-apa ya teman-teman. Nggak akan terjadi apa-apa selama teman-teman itu menjaga pola hidup sehat, terus menjaga makanannya, menjaga pola tidurnya ya, terus menjaga pola pikirnya juga ya. Jangan
Pokoknya jangan menyerah ya teman-teman. Pasti teman-teman berpikir apa ya, untuk yang asam lambung kenapa tidurnya bangun-bangun, emang seperti itu teman-teman, karena kan kita lagi tidak sehat ya teman-teman, atau pencernaan kita lagi terganggu ya. Sudah pasti ya kita walaupun memaksakan tidur tuh di jam 8 atau jam 9 itu sudah pasti kebangun, atau jam 11, jam 2, jam 3 dan segala macam gitu. Karena kan kita lambungnya atau pencernaannya lagi tidak sehat ya teman-teman. Jadi itu sudah dipastikan bakal kebangun gitu ya. Jadi jangan cemas, itu sudah pasti ya, yang dirasakan perih, panas, ulet hidungnya sakit, terusnya heartburn sampai ke tenggorokan juga teman-teman ya, pusing, kepala kelayangan, demam segala macam, itu kan 1001 sensasi. Jadi teman-teman yang sekarang lagi menjalani asam lambung, menjalani apa ya, pengobatan asam lambung gitu, jangan panik ya, ataupun badan saya kok masih aja turun gitu. Emang seperti itu teman-teman, perjuangan asam lambung itu penuh dengan perjuangan sih menurut saya ya. Dari rambut saya juga sudah mulai rontok ya teman-teman gitu. Jadi cobalah berpikir dengan positif ya teman-teman, bahwasanya segala jenis penyakit yang ada di dunia ini itu pasti ada obatnya. Hanya saja teman-teman itu belum bisa menemukan obatnya gitu, belum bisa, bukan menemukan tapi cocok ya, cocok-cocokan kan ya. Ada yang teman-teman yang udah lama makan obat ini padahal harganya 6.000 misalkan, tapi sembuh gitu. Dan ada juga yang berjuang minum obat yang lebih keras atau yang mahal itu sembuh gitu, kayak gitu. Ada yang tidak minum obat sama sekali atau tidak ke dokter sama sekali itu sembuh, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, tetap berjuang, semangat terus, jangan pernah menyerah, terus jangan lepasin rasa sedihnya. Karena ketika teman-temannya cemas, ketika teman-temannya sedih, itu asam lambung itu akan naik teman-teman. Dan levelnya itu misal contoh ya, dari 5% teman-teman memproduksi asam lambung jadi 10% kayak gitu ya teman-teman. Jadi udahlah, lepasin aja gitu, terima aja prosesnya dengan ikhlas, dengan mudah, dan dengan sabar ya. Segala sesuatu yang Allah berikan pada kita menjadi berkah, dan nanti juga ada finalnya, yaitu sembuh ya insya Allah. Terima kasih ya.